Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bermuajah untuk pertemuan yang kedua pembelajaran mata pelajaran fikih. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan materi untuk bab pertama tentang konsep usul fikih. Langsung saja silahkan diperhatikan. Di kelas 12 semester Gasal bab 1 adalah konsep usul fikih. Langsung ke materinya. Di bab ini kalian diharapkan bisa menguasai atau mampu menganalisis konsep usul fikih. Nah, konsep usul fikih nanti akan dikaji dari 4 aspek. Yang pertama aspek pengertian, yang kedua objek, yang ketiga ruang lingkup, dan yang keempat tujuan. Nah, untuk sebagai gambaran atau garis besar konsep usul fikih, karena kalian telah mempelajari fikih selama ini, maka harus mengetahui hubungan antara fikih dengan usul fikih. Konsep usul fikih ini terlebih dahulu dimulai dari mengetahui hubungan antara fikih dengan usul fikih. Setelah memahami usul fikih, maka akan dipahami fikih secara lebih mendalam. Usul fikih ini merupakan metode dan jalan tengah untuk memahami hukum Islam atau fikih. Nah, kalau diibaratkan sebuah pohon, maka Al-Quran, As-Sunnah, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain-lain itu diibaratkan sebagai akarnya. Nah, ini yang bawah ini. Kemudian batang pohon ini diibaratkan sebagai usul fikihnya. Nah, kemudian ranting yang mengeluarkan atau yang tumbuh dedaunan atau buah itu adalah fikihnya. Maka dasar pokok dalam ilmu hukum Islam itu yang pertama adalah sumber hukumnya, Al-Quran, As-Sunnah, ilmu-ilmu yang menguatkan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian batangnya adalah usul fikih, kemudian rantingnya fikih. Maka tidak akan ada ranting kalau tanpa ada batang. Maka kalian dari kelas 10 sampai kelas 11 sudah mempelajari fikih. Di kelas 12 ini agar kalian tidak ahistoris atau salah memahami fikih, maka akan disampaikan ilmu usul fikih. Anak-anakku yang berbahagia, itu sekilas tentang gambaran hubungan antara fikih dengan usul fikih. Nah, ini kalau saya jelaskan keseluruhan durasinya sangat panjang. Nanti silahkan kalian untuk mempelajari lebih mendalam, tapi sekilas bahwa secara pengertian ini langsung kepada kesimpulan-kesimpulan saja. Kalau fikih di kelas 10 sudah pernah. Ini intinya adalah pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Kemudian yang usul fikih ini berasal dari 2 kata. Kata usul, al-usulu, ini jamak dari kata al-aslu, yang berarti pokok atau dasar. Kemudian yang kedua kata al-fiqhu, sebagaimana yang diuraikan di atas. Ini intinya adalah paham atau mengerti secara mendalam. Maka usul fikih ini adalah pemahaman atau pokok-pokok untuk memahami ilmu agama secara mendalam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kemudian objek pembahasan ilmu fikih ini
ilmu fikih itu cabangnya dari ilmu usul fikih. Yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Jadi kalau ilmu fikih itu lebih kepada perbuatan, ilmu yang mengkaji tentang perbuatan mukallaf. Mukallaf adalah orang-orang yang orang Islam yang sudah balik dan berakal sehingga dikenai hukum dalam Islam. Nah, anak-anakku nanti untuk pendalaman materi selebihnya akan saya deskripsikan dengan kalimat. Nanti ada perintah materi yang harus kalian pelajari dan ada tugas yang harus dikerjakan. Ini karena durasi waktu tidak memungkinkan untuk disampaikan menggunakan rekaman video karena nanti kalian nggak bisa download kalau terlalu banyak. Maka sementara sampai di sini hanya pengantar. Nanti materi ini akan saya share di grup sehingga kalian bisa membaca. Syukur ini bisa dicetak dan membacanya bisa langsung, tidak dengan secara digital, tapi langsung berupa kertas sehingga lebih leluasa. Ini yang harus kalian pelajari. Sekali lagi ada 4 hal: pengertian, objek, ruang lingkup, dan tujuan dari konsep usul fikih. Terima kasih anak-anakku yang dirahmati Allah. Silahkan untuk dilanjut dengan membaca secara seksama materi yang nanti akan saya share di grup Mapel Fikih kelas 12. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.